Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada jalan buntu yang jarang dilalui orang. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah besar peninggalan zaman kolonial. Rumah itu sudah puluhan tahun kosong. Cat dindingnya terkelupas, jendela kayunya lapuk, dan atap gentengnya sebagian runtuh. Namun meskipun terlihat seakan roboh, tak seorang pun berani merobohkan atau bahkan mendekat terlalu lama. Warga desa menyebut rumah itu rumah buntu. Konon, keluarga terakhir yang menempatinya menghilang tanpa jejak. Suami, istri, dan 2 anak mereka lenyap di malam yang sama. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang, hanya darah kering yang menodai lantai ruang tengah. Setelah kejadian itu, rumah ditinggalkan begitu saja. Malam pertama. 20 tahun kemudian, 3 pemuda desa, Bayu, Dani, dan Sari, nekat masuk ke rumah itu. Awalnya hanya taruhan bodoh setelah kumpul malam Jumat. Mereka ingin membuktikan kalau semua cerita hanyalah omong kosong. Dengan membawa senter dan kamera ponsel, mereka melewati halaman berilalang tinggi, di mana angin seakan membawa bisikan halus. Saat pintu kayu didorong, engselnya berdecit panjang. Bau apek dan busuk langsung menyergap, bercampur aroma besi berkarat yang mirip dengan darah. Bayu menyorotkan senter ke ruang tamu, debu tebal menutupi semua perabot tua, namun anehnya, kursi goyang di pojok ruangan bergoyang pelan, seolah baru saja diduduki seseorang. Dani mencoba bercanda untuk menutupi rasa takutnya. Halah, paling tikus lewat. Namun saat dia menoleh, Sari justru menatap kursi itu dengan wajah pucat. Ia bersumpah melihat bayangan seorang perempuan duduk di sana, walau hanya sekilas. Lorong yang tak berujung. Mereka melangkah ke lorong sempit menuju kamar-kamar. Senter mereka bergetar, kadang redup sendiri. Dinding penuh dengan bercak hitam, mirip noda tangan yang menempel. Saat mereka berjalan semakin dalam, lorong terasa tidak habis-habis. Padahal dari luar rumah itu tidaklah sebesar itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara anak kecil berlari di lantai atas, padahal rumah itu seharusnya kosong. Lalu terdengar suara tawa anak-anak yang makin lama berubah jadi tangisan meraung. Sari memegang erat lengan Bayu, sementara Dani memaksa mereka lanjut. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kamar yang terkunci rapat. Bayu mencoba mendorong, dan pintu terbuka dengan mudah, meski jelas ada rantai karatan menggantung di sana. Kamar itu kosong, hanya ada ranjang berkarat dengan kasur compang-camping. Di dinding tergantung cermin besar yang pecah sebagian. Saat mereka bertiga berdiri di depan cermin itu, refleksi yang muncul bukan hanya mereka, ada sosok lain. Di antara Bayu dan Sari, tampak seorang perempuan berwajah pucat dengan mata hitam pekat. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, bibirnya tersenyum tipis. Mereka bertiga serentak menoleh ke samping, tak ada siapa-siapa. Namun di dalam cermin, sosok itu masih berdiri, kini lebih dekat, seakan merangkak keluar. Sari menjerit histeris ketika melihat tangan pucat keluar dari permukaan cermin, mencoba meraih rambutnya. Bayu menarik Sari menjauh, sementara Dani yang gemetar justru berdiri terpaku. Sosok itu meraih pundaknya, dan untuk sesaat tubuh Dani ditarik setengah masuk ke dalam cermin. Dari refleksi, terlihat kakinya berusaha menendang-nendang, sementara tubuhnya perlahan lenyap ke balik kaca. Bayu menariknya sekuat tenaga, hingga akhirnya Dani terlepas. Tapi sejak itu, wajah Dani berubah aneh. Matanya kosong, suaranya berat, dan setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti bisikan 2 suara bercampur jadi satu. Dia sudah ikut kita pulang, ucap Dani dengan senyum yang bukan miliknya. Akhir yang terbuka. Mereka berlari keluar dari rumah itu, tapi lorong kembali terasa tak berujung. Bayu menoleh ke belakang, cermin itu kini tergantung di dinding lorong, padahal mereka sudah meninggalkannya jauh di belakang. Dari cermin itu, sosok perempuan tadi melambai pelan, sementara Dani berjalan mendahului, masuk lebih dulu ke dalam gelap. Ketika Bayu dan Sari akhirnya berhasil menemukan pintu keluar, hanya mereka berdua yang benar-benar keluar. Dani tidak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Beberapa hari kemudian, warga desa melaporkan sesuatu yang mengerikan. Dari jendela rumah buntu, mereka sering melihat sosok anak muda berdiri di belakang kaca, menatap keluar dengan senyum yang dingin, sangat mirip Dani. Dan sejak saat itu, setiap orang yang nekat masuk rumah tersebut tak pernah kembali dalam keadaan sama.